Eee, yang pasti kita mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan semua orang, termasuk konten, kreatif di YouTube gitu. Jadi kita sangat mendukung sekali, PP ini, kemudian kita juga melihat bahwa ini bisa meningkatkan inklusivitas dari perbankan gitu kan, inklusivitas dari masyarakat terhadap pembiayaan perbankan itu akan meningkat. Mhm. Namun memang masih ada beberapa catatan Mbak Sasa, yang saya lihat di sini itu harus diperhatikan sama pemerintah, terutama terkait dengan, jaminan kekayaan intelektual gitu kan, yang kalau kita lihat apakah memang konten YouTube, film, dan lagu itu mempunyai nilai ekonomi untuk bisa diagungkan ke lembaga pembiayaan, termasuk perbankan, fintech, ataupun pembiayaan lainnya. Oke, tadi dia catatan-catatan, tapi juga di satu sisi tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusivitas perbankan. Nah, kalau dari segi, konten, sebetulnya Anda melihat apa saja sih jenis-jenis konten, terutama YouTube ataupun musik begitu, yang bisa dijadikan jaminan utang bank nih? Iya, yang pasti sangat banyak sekali Mbak konten di YouTube yang bisa dijadikan jaminan ya, itu kan memang tergantung dari kreativitas dari masing-masing konten kreator gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya, eee, berbagai konten ini kan juga mempunyai nilai masing-masing nih, ya kan. Nah, kita akan jadi PR ketika menentukan nilai masing-masing dari, setiap konten gitu kan. Nah, ini yang saya rasa jadi PR utamanya, karena kalau kita lihat pembiayaan ini kan butuh agunan yang dia terutama perbankan ya, yang dia mempunyai nilai ekonomis ketika memang itu akan dijual kembali. Nah, misalkan konten kreator YouTube A meminjam uang di bank B dengan jaminan sebuah, video di YouTube-nya. Nah, ketika itu pasti akan melihat apakah memang nilai yang dipinjam itu lebih besar, lebih kecil, atau sesuai dengan nilai dari, kontennya itu, Mhm. gitu. Nah, ini yang harus harus kita lihat sebagai PR, karena kalau kita lihat di PP yang kemarin dikeluarkan, itu ada 4 pendekatan dalam penentuan, nilai haki gitu, penilaian dalam nilai hakinya itu. Ada pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan, penilaian lainnya gitu kan, dengan yang sesuai standar penilaian yang berlaku gitu. Kalau biaya, oke lah, mungkin biaya bisa gede, tapi apakah menjamin itu bisa mendatangkan view yang, cukup besar gitu, sehingga bisa memperoleh pendapatan. Terus apakah ketika nantinya itu dijual kembali oleh, perbankan, itu ada pasar sekundernya. Nah, ini ya yang saya rasa perlu, diperhatikan oleh, pemerintah ya dan lembaga keuangan, baik itu bank ataupun non-bank, apakah memang jaminan video itu bisa istilahnya adalah ketika gagal bayar, itu masih ada yang mau membeli gitu. Nah, ini yang jadi PR, Mbak. Oke, artinya yang menjadi PR juga terkait dengan skema seperti apa penentuan nilai-nilai dari agunan, agunan yang bisa dijadikan, konten kreator ini dari yang diajukan. Nah, tapi kalau dari segi, bisnis perbankannya sendiri, sebetulnya apa saja sih mungkin indikator-indikator yang bisa dijadikan oleh, bank gitu, supaya ini bisa dinyatakan bisa sebagai jaminan? Ya, kalau kita lihat di PP itu kan tadi yang sudah saya sebutkan, ada penilaian kekayaan intelektual itu ada 4 pendekatan itu ya, biaya, pasar, pendapatan, dan penilaian lainnya yang berlaku gitu. Nah, tentu sangat tricky sekali Mbak kalau kita melihat konten di YouTube ini kalau melihat dari 4 pendekatan itu saja gitu. Misalkan pendekatan, view gitu kan, Pak Menteri ketika itu bilang bahwa mungkin yang view-nya itu sampai 2 juta itu sudah bisa diagungkan gitu kan. Tapi masalahnya adalah apakah memang, view yang 2 juta itu mempunyai nilai, Mhm. yang berdasarkan pendekatan pendapatan gitu kan.